معاشر المسلمين وزملاء المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصومك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقبله أنصتوا واسمعوا واعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعدوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسر على والدين وهبك منك بالخير ويخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المعتكفون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sekaligus wajib hukumnya meningkatkan apa yang telah dilarang oleh Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti anjuran serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga kalinya dalam kesempatan ini pula alhamdulillah patutlah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita semua, yaitu berupa kesehatan zahir batin. Dengan modal kesehatan zahir batin inilah yang kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara, satu di antaranya yaitu kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, sedangkan pada malam harinya kita bisa melaksanakan sholatul lail maupun tilawat Al-Quran pada setiap kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tentunya anugerah yang besar itu pula kita imani dengan satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu Allah memerintahkan kepada kita semua, baik itu tentang ubudiyah kita dalam keseharian kita atau beribadah mahdoh atau ghairu mahdoh, dalam arti kata ibadah yang wajib atau ibadah yang bersifat anjuran atau sunnah, tidaklah lain kecuali Allah mempersiapkan sesuatu yang sangat besar bagi kita semua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Alim As-Sa'di dalam kitabnya Syiar Ayyul Muslim. Beliau memberikan satu makna pada bulan puasa, bahwasanya bulan puasa memberikan satu pembelajaran bagi kita semua. Yang pertama yaitu al-atharur ruhiyah. Puasa memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana kita bisa mendidik roh kita sehingga kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap melaksanakan apa yang telah, kita tetap yakin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana Allah waktu menanyakan kepada kita semua ketika kita di alam arwah, di alam ruh dulu, alastu birabbikum, apa jawaban kita semua? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Oleh karenanya bulan puasa, bulan Ramadan ini mendidik kita untuk tetap beriman kepada Allah. Roh kita tetap menyatu, roh kita tetap menyatakan bahwa Allah adalah Zat yang maha menciptakan kita, yang maha menjadikan kita, dan yang maha menentukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua kata Abdul Halim As-Sa'di beliau mengatakan al-atharul aqidiyah,
Puasa di bulan Ramadan memberikan satu pembelajaran kepada kita semua bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, bagaimana bisa memperkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau bahwa puasa memberikan pelajaran kepada kita, semakin dekat kita dengan Allah, semakin yakin kita dengan Allah, dan itu yang memberikan makna yang terpenting dalam kehidupan kita, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun akan tetapi akidah kita tetap akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah sedikit pun, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah sedikit pun. Dan yang ketiga, al-azharul khalqiyah. Puasa bulan Ramadan memberikan satu pembelajaran bagi kita semua bagaimana akhlak kita, bagaimana kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa kita dididik untuk belajar jujur. Pada bulan puasa kita dididik untuk berkata yang sopan kepada saudara-saudara kita. Pada bulan puasa kita dididik untuk menurunkan tensi kemarahan kita. Pada bulan puasa itu pula kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berperilaku yang baik kepada sesama hamba-hamba Allah. Oleh karenanya pada bulan puasa memberikan makna kepada kita semua, yaitu mendidik kejujuran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-shawmu li wa ana ajzi bi. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberikan pahala. Tak satu pun makhluk di antara kita semua, tak satu pun makhluk yang tahu berapa besar pahala puasa kita, seberapa banyak pahala puasa kita. Karena puasa adalah milik Allah dan Allah lah yang memberikan pahala itu sendiri kepada kita semua. Karena kita dididik melatih kejujuran, kita mungkin bisa menampakkan wajah lapar kita, menampakkan wajah haus kita, sedangkan di belakang kita, mungkin di dalam rumah kita bisa makan dengan sekenyang-kenyangnya, mungkin di lain tempat kita bisa makan, kita bisa minum, akan tetapi kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa bersikap jujur kepada Allah, bagaimana kita bisa bersikap jujur kepada makhluk-makhluk atau saudara-saudara kita. Dan selanjutnya al-adharul ijtimaiyah. Puasa di bulan Ramadan memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Di hari dan di bulan lain seperti di bulan Ramadan, kita tidak pernah menemukan saudara-saudara kita, tidak menemukan jamaah-jamaah kita memberikan takjil, memberikan saudara ketika waktu tadarus Quran di malam hari. Tidak pernah memberikan seendek itu orang-orang atau saudara-saudara kita mengeluarkan saudara kepada yang lainnya. Akan tetapi di bulan Ramadan ini tanpa disadari, dan itu merupakan bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua saudara-saudara kita begitu entengnya mengeluarkan sedekah, begitu ringannya mengeluarkan sedekah yang dirupakan dalam bentuk takjil atau makanan-makanan yang lain, dan bisa menyatukan sesama saudaranya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir yaitu al-tarbiyah wan nafsiyah. Puasa memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah, bagaimana kita bisa mendidik nafsu kita sehingga tidak liar. Karena waktu nafsu diciptakan oleh Allah pertama kali dan nafsu ditanya oleh Allah, ya nafs, man anta wa man ana. Apa jawaban nafsu? Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Disiksa oleh Allah 1000 tahun. Kemudian diangkat oleh Allah dan api neraka disiksa. Diangkat lagi dan ditanya lagi, ya nafs, man anta wa man ana. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dan terakhir kalinya oleh Allah disiksa dia dalam kondisi lapar dan haus di neraka yang paling dalam, tidak diberikan apa-apa oleh Allah. Baru setelah itu nafsu mengatakan dan mengakui ketika ditanya oleh Allah, ya nafs, man anta wa man ana. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Oleh karenanya bulan Ramadan
memberikan pelajaran kepada kita untuk menghambakan diri kita dengan semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah, bukan hanya melaksanakan perintah atau menjauhi larangan saja di hadapan Allah, akan tetapi tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Terakhir sebelum kami tutup khutbah ini, ada perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bal syarra la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada satu kebaikan yang mana kebaikan tersebut tidak dilakukan dengan istiqomah, akan tetapi keburukan yang langsung dia istighfari, yang langsung dia obati, itulah lebih baik daripada kebaikan yang tidak dilakukan dengan istiqomah. Semoga kita semua bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan istiqomah. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan, sebagaimana kita bisa merasakan kebaikan pada saat bulan Ramadan. Dan pada akhirnya ketika kita nanti diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, wabil khusus dalam jangka pendek, ketika kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan Idul Fitri, kembali dalam keadaan suci, bersih sebagaimana kita dulu dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mun'im ala ma aqa'ahu wa taba'a ridha, al-muntakim mimman khalaqahu wa aswa, alladhi ya'lamu ma aghra wa ma akhfa, al-mutakaffil bi arzaq ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashhadu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sholatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min jami'is silah bihaqqi Muhammad wa bi syafa'ati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma ya ahad wa ahad, Allahu akbar, Allahu samad, la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Rabb, ampunilah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami ya Rabb, ampunilah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ya yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat banyak melakukan perbuatan salah dan khilaf dan dosa kepadamu ya Rabb. Oleh karenanya dengan barokah bulan Ramadan ini, ampunilah kami, keluarga kami, orang tua dan guru-guru kami ya Rabb, ampunilah anak-anak
kami dan anak didik kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, orang tua kami, dan guru-guru kami serta anak kami di hari kiamat ya Allah, untuk selalu bisa beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah, yang hakiki, keimanan yang hakiki, kecintaan yang hakiki kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, selamatkanlah saudara kami, selamatkanlah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ya yaumil qiyamah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila sudah waktunya roh ini Kau ambil dan Kau cabut ya Rabb, ambil dan cabutlah roh kami ketika kami rukuk dalam sholat, ambil dan cabutlah roh kami ketika kami sujud dalam sholat, ambil dan cabutlah roh kami ketika kami tilawat Al-Quran, ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb, ketika kami beriman dan bertakwa yang hakiki kepada-Mu, ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb, bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima wadhkuruhu mashkura ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha akbar. Aqimissalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة